Ustazah semua. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi hari ini bertemu dengan Ustazah dalam pembelajaran tema. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak Ustazah, setelah kita membaca doa belajar tadi, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, anak-anak Ustazah dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, anak-anak Ustazah dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Anak-anak Ustazah, tumbuhan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan, baik manusia ataupun hewan tidak akan bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Mengapa? Karena tumbuhan dapat menghasilkan oksigen yang sangat berguna bagi manusia dan hewan untuk bernafas setiap saatnya. Nah, anak-anak Ustazah pasti ada kan tanaman di rumah? Coba, pernah nggak anak-anak Ustazah memperhatikan bagian-bagian dari tanaman atau tumbuhan yang ada di rumah? Anak-anak Ustazah, coba perhatikan bagian-bagian tumbuhan ini. Nah, pada tumbuhan ini kita lihat dari bawah terlebih dahulu. Nah, yang pertama bagian-bagiannya itu ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, yang keempat ada bunga, yang kelima adalah buah, dan yang keenam adalah biji. Nah, mari kita bahas satu persatu. Akar adalah bagian tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Akar berfungsi untuk menyerap air dan juga zat makanan yang ada di dalam tanah. Kemudian, akar juga berguna untuk menegakkan tumbuhan. Akar memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah akar serabut, yang kedua adalah akar tunggang, yang ketiga adalah akar napas, dan yang keempat adalah akar gantung. Mari kita bahas satu persatu jenis-jenis akar berikut ini. Jenis-jenis akar yang pertama adalah akar serabut. Anak Ustazah perhatikan gambar akar daun bawang ini. Nah, daun bawang ini memiliki akar serabut. Jika kita perhatikan lebih dalam akar serabut ini, maka akan terlihat seperti bentuk serabut dan memiliki ukuran yang sama. Kemudian yang kedua adalah akar tunggang. Nah, coba kita lihat akar tunggang pada gambar ini. Akar tunggang memiliki akar pokok. Nah, ini adalah akar pokoknya. Kemudian cabang-cabang kecil itu tumbuh di sisi akar pokok tadi. Contoh akar tunggang itu terdapat pada pohon mangga dan pohon jeruk. Yang ketiga adalah akar napas. Akar napas ini jika kita perhatikan pada gambar, terlihat bahwa akar tersebut muncul di atas permukaan air. Nah, akar napas adalah akar yang muncul di atas permukaan tanah atau di permukaan air, dan contohnya itu adalah pada pohon bakau yang berada di tepi sungai atau di tepi pantai. Selanjutnya yang keempat adalah akar gantung. Jika kita perhatikan pada gambar ini, maka terlihat akar ini berada di udara ya. Nah, akar gantung adalah akar yang tumbuh dari batang tanaman kemudian bergantung di udara. Nah, akar gantung ini berfungsi menyerap gas karbon dioksida yang ada di udara. Nah, selanjutnya bagian kedua dari tumbuhan adalah batang.
Batang berfungsi untuk menegakkan tumbuhan agar tumbuhan itu tetap tegak. Juga berfungsi untuk mengedarkan zat makanan dan juga air ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, selain itu juga hasil dari fotosintesis juga diedarkan oleh batang. Nah, itu tadi fungsi dari batang. Nah, bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun memiliki tulang-tulang daun. Setiap daun memiliki tulang-tulang daun yang berbeda. Nah, tulang-tulang daun itu seperti apa? Ini. Tulang daun seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh dari tulang daun. Nah, tulang daun itu ada 3 macam. Yang pertama adalah tulang daun yang bentuknya menirip. Yang kedua, tulang daun yang bentuknya sejajar. Dan yang ketiga, tulang daun yang bentuknya menjari. Nah, tulang daun ini memiliki fungsi bagi tumbuhan loh. Apa fungsinya? Tulang daun berfungsi untuk mengedarkan zat makanan seperti air, mineral, dan juga garam ke daun. Kemudian, hasil dari fotosintesis yang berlangsung di daun akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh tulang daun. Nah, jadi fungsi dari tulang daun itu membawa zat makanan ke daun dan juga membawa zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, sekarang kita akan mempelajari proses fotosintesis yang terjadi di daun. Daun memiliki lubang-lubang kecil di bawahnya seperti ini atau yang biasa disebut juga dengan stomata. Di dalam stomata ini terdapat klorofil yang berguna untuk proses fotosintesis. Klorofil ini adalah zat hijau daun pada tumbuhan. Proses fotosintesis dilakukan dengan menggunakan bantuan cahaya matahari dan karbon dioksida. Cahaya matahari dan karbon dioksida diolah dan diproses oleh daun, kemudian akan menghasilkan oksigen yang akan dikeluarkan ke udara dan juga menghasilkan glukosa yang nantinya terdapat di dalam buah tumbuhan itu sendiri. Kita lanjut, yang keempat, bagian tumbuhan adalah bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berwarna-warni dan bagian tumbuhan yang paling indah. Anak-anak ustazah, perhatikan contoh dari bunga ini. Ini adalah bunga mawar. Nah, kita akan mengetahui bagian-bagian dari bunga berikut ini. Nah, bunga ini terdiri dari yang pertama adalah tangkai bunga, yang kedua adalah kelopak bunga, dan yang ketiga adalah mahkota bunga, yang keempat kutik, dan yang kelima adalah benang sari. Itu adalah bagian-bagian bunga. Nah, bagian bunga yang berwarna itu biasanya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga ini membuat serangga seperti kupu-kupu tertarik untuk mendekati bunga tersebut. Nah, kupu-kupu ini nantinya akan membantu penyerbukan bunga tersebut. Jadi, penyerbukan bunga dibantu oleh kupu-kupu. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah buah. Buah adalah bagian tumbuhan setelah dari bunga. Buah juga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji. Sekarang coba perhatikan gambar buah apel ini ya. Nah, buah apel ini jika kita belah menjadi dua, maka akan terlihat yang pertama adalah daging buah, yang kedua akan terlihat biji. Buah ada yang memiliki biji satu dan ada yang memiliki beberapa biji. Nah, contohnya untuk buah yang memiliki satu biji adalah mangga, dan buah yang memiliki banyak biji contohnya adalah buah semangka dan juga buah apel. Di dalam buah ini terdapat glukosa hasil dari fotosintesis. Nah, bagian tumbuhan selanjutnya adalah biji. Biji terletak di dalam daging buah atau di dalam buah.
Nah, biji juga merupakan bagian tumbuhan yang muncul akibat dari proses penyerbukan. Biji ini jika kita pisahkan atau kita lepas dari buahnya, maka akan terlihat menjadi seperti ini. Dan ini akan terlihat jika kita membelah biji tersebut. Nah, bagian-bagian biji itu yang pertama ada selimut biji, kemudian ada embrio atau calon biji, dan juga ada katiledon yang merupakan sumber makanan untuk tumbuhan baru. Oleh karena itu, biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, anak-anak ustazah, kesimpulan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Masing-masing dari bagian tumbuhan ini memiliki peran dan fungsinya sendiri. Yang kedua adalah tumbuhan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bisa menjaga, merawat, dan juga melestarikan tumbuhan itu sendiri. Nah, kita memiliki kewajiban untuk melakukan itu semua. Sedangkan hak kita adalah kita dapat memperoleh oksigen dari tumbuhan itu. Nah, anak-anak ustazah, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap anak-anak ustazah dapat memahami materi pembelajaran kita tentang bagian-bagian tumbuhan ini. Dan sebelum ustazah menutup materi pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.